Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ina Mangi dengan nomor induk mahasiswa 1801060040, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia semester 4 kelas B. Dengan mata kuliah Kompekim yang diampu oleh dosen Pak Heru Kristianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrolisis garam. Jadi sebelum kita masuk pada hidrolisis garam atau materi-materi yang akan dibahas, terlebih dahulu kita harus mengetahui standar kompetensi dasar, tujuan, dan indikator yang akan dicapai. Jadi sebelum kita masuk pada materi, saya akan menjelaskan standar kompetensi. Jadi standar kompetensi yaitu memahami sifat larutan asam basa. Yang kedua adalah standar kompetensi dasar, yaitu menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis di dalam air. Yang tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat mampu mengelompokkan jenis-jenis garam berdasarkan asam basa pembentuknya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis garam yang dapat terhidrolisis. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis hidrolisis yang terjadi pada suatu larutan. Yang berikut adalah indikator yang akan dicapai atau yang akan kita tempuh, yaitu yang pertama, mengelompokkan jenis-jenis garam berdasarkan asam basa pembentuknya. Yang kedua, menentukan jenis-jenis garam yang dapat terhidrolisis. Yang ketiga, menentukan jenis-jenis reaksi hidrolisis yang terjadi pada suatu larutan. Yang berikut tentang uraian materi. Jadi uraian materi kita kali ini yaitu yang pertama, pengertian hidrolisis garam, yang kedua, jenis garam berdasarkan asam basa pembentuknya, dan yang ketiga adalah jenis garam yang terhidrolisis dalam air dan sifatnya. Kita masuk pada pengertian hidrolisis garam, yaitu hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air, dan lisis yang memiliki makna penguraian. Jadi hidrolisis merupakan reaksi penguraian dalam air. Jadi hidrolisis garam merupakan reaksi penguraian garam dalam air, yaitu membentuk ion negatif dan ion positif. Jadi ion-ion tersebut bereaksi dengan air membentuk suatu asam H3O+ dan basa OH- asalnya. Yang berikut adalah hidrolisis garam ialah reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Garam yang dapat terhidrolisis ialah kation dan anion garam yang termasuk elektrolit kuat, dan sedangkan kation dan anion garam yang tidak terhidrolisis ialah kation dan anion garam yang termasuk elektrolit kuat. Yang berikut menjelaskan tentang jenis garam berdasarkan asam basa pembentuknya. Seperti yang terlihat pada slide, yaitu berikut ini merupakan gambar contoh garam dan sifat yang terlihat pada tabel 1 ini. Jadi yaitu rumus NaCl, nama garamnya itu natrium klorida, asam pembentuknya itu HCl, dan basa pembentuknya itu NaOH, dan sifat garamnya itu netral. Sama dengan KCl dan Na2SO4 itu bersifat netral. Yang berikut adalah NH4O, yaitu amonium klorida, asam pembentuknya itu HCl, basa pembentuknya itu NH4OH, yaitu yang bersifat asam. Demikian juga dengan NH4 2 kali SO4. Yang berikut tentang Na2CO3, yaitu natrium karbonat, asam pembentuknya itu H2CO3 dan basa pembentuknya itu NaOH dan bersifat basa. Sama juga dengan KCN, yaitu kalium cyanida, asam pembentuknya itu HCN, basa pembentuknya itu KOH, dan sifat garamnya itu basa. Jadi yang bersifat netral di sini yaitu NaCl, KCl dengan Na2SO4. Yang bersifat ini asam itu NH4O dan NH4 2 kali SO4. Yang bersifat basa itu Na2CO3 dan KCN. Yang berikut saya menjelaskan tentang garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis dan yang bersifat netral. Sama yang seperti yang telah saya sebutkan di awal, yang
sebelumnya itu, yaitu yang bersifat netral itu adalah KCl, NaCl, dan Na2SO4. Itu karena di dalam air garam ini mengalami reaksi ionisasi sempurna menjadi anion dan kation. Yang berikut tentang jenis garam yang terhidrolisis dalam air dan sifatnya. Jadi di sini ada percakapan antara Profesor dan Adit. Di sini Adit bertanya, bagaimana jika senyawa garam ditambahkan dengan air? Apakah semua akan bereaksi membentuk asam dan basa asal pembentuknya? Kata Profesor, tidak semua garam jika ditambahkan air akan mengalami reaksi pembentuk asam dan basa penyusunnya kembali. Ada garam yang tidak terhidrolisis dalam air. Jadi contoh perhatikan 4 penarutan garam ini. Yang pertama yaitu CH3COO Na4, NH4Cl, CH3COOK, dan KCl. CH3COO4 Na4 bereaksi dengan air, terurai menjadi CH3COO-, NH4+, OH-, dan H+. Setelah terurai, maka CH3COO- itu bereaksi dengan H+, dan ion NH4+ itu bereaksi dengan ion OH-. Jadi membentuk penyusunnya kembali. Reaksi yang terjadi menunjukkan reaksi garam yang terhidrolisis sempurna. Yang kemudian NH4Cl, yaitu terurai menjadi ketika bereaksi dengan air terurai menjadi NH4+, OH-, dan H+, dan Cl-. Kemudian setelah terurai, NH4 itu bereaksi dengan ion OH-, sedangkan Cl tidak bereaksi kembali dengan ion H+. Jadi ini disebut dengan garam yang terhidrolisis sebagian. Yang berikut tentang CH3COOK, bereaksi dengan air. Ketika bereaksi dengan air akan terurai menjadi CH3COO-, K+, OH-, dan H+. Setelah terurai, maka ion CH3COO- bereaksi dengan ion H+. K+ tidak bereaksi dengan OH-. Jadi ini juga termasuk dengan garam yang mengalami hidrolisis sebagian. Yang berikut adalah KCl. Bereaksi dengan air, dia akan terurai dalam air, yaitu menjadi Cl- dan K+. Setelah terurai, Cl tidak bereaksi dengan H+, dan K+ juga tidak bereaksi dengan OH-, sehingga garam ini termasuk dalam KCl tidak mengalami hidrolisis. Jadi begitu Prof reaksi yang terjadi jika garam dengan direaksikan dengan air. Iya Adit, tidak semua garam dapat dengan begitu senyawa garam dibagi menjadi garam yang terhidrolisis dan garam yang tidak terhidrolisis. Jadi yang keempat itu tadi yang terhidrolisis sempurna itu ya ada C3COO NH4, yang terhidrolisis sebagian yaitu NH4Cl, CH3COOK, sedangkan yang tidak terhidrolisis yaitu KCl. Sekian yang bisa saya jelaskan di sini. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.